Ya, baik pada perkuliahan kita hari ini, eh, materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif sekaligus nanti ada ukuran pemusatan data. Nah, ini langsung ke contoh awal ya, terkait dengan data kolektif terkait ada data di sini 50 orang terkaya di dunia di tahun 2009 misalkan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data datanya ini eh, sudah dalam bentuk terurut atau belum ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas sudah terurut dari yang besar ke yang kecil ya. Nah, yang di sini. Namun biasanya eh, data sebelum dilakukan apa namanya sebelum dilakukan pemrosesan data baik secara statistik ataupun lainnya biasanya diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, tentu kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, umumnya kalau di perkantoran ya biasanya banyak menggunakan Excel ya. Dan Excel itu sebenarnya sangat powerful begitu ya. Excel, spreadsheet, eh, dan aplikasi yang memudahkan seperti itu. Jadi itu biasanya banyak digunakan. Walaupun ceritanya adalah data statistik ya. Kalau di sini mungkin kalau di akademik ada yang menggunakan SPSS, Tableau ya dan seterusnya. Namun balik lagi itu biasa penggunaan eh, sangat banyak juga menggunakan Excel gitu. Dari sekedar statistik, kemudian dari pemrograman gitu ya, itu banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita jadi dalam tahapan statistika deskriptif itu sebenarnya kita perlu membuat data itu terurut terlebih dahulu. Karena nanti ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan dengan data terurut ya. Nah, eh, kemudian di sini dari gambar kita bisa melakukan visualisasi data, kemudian kita juga menggunakan tabel dan menggunakan ini secara hitung-hitungannya begitu. Jadi ada beberapa hal eh, data itu diperlukan umumnya tuh terkait dengan eh, data tabel dan data yang secara visual. Jadi secara umum bagaimanapun orang itu eh, lebih mudah menangkap secara visual terlebih dahulu gitu ya. Karena hal itu berkaitan dengan eh, apa istilahnya kalau melihat angka itu lebih cenderung seperti dia harus menganalisa lebih jauh gitu ya. Sehingga kalau kita sebagai karyawan sebenarnya ada teknik yang kita gunakan begitu sebagai seorang yang ingin mempresentasikan, maka sebenarnya ditampilkanlah data itu dalam bentuk visual, begitu ya. Nah, kemudian perlu untuk diberikan deskriptif terhadap datanya yang baik, begitu. Nah, di situ yang menjadikan data itu semakin bermakna dan semakin bisa istilahnya menarik perhatian atau memberikan eh, apa istilahnya ya
kepuasan bagi yang menggunakan seperti itu. Nah, itu erat juga dengan statistik dan sains data. Nah, berikutnya adalah kita perlu definisi dari distribusi frekuensi. Jadi, eh, cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan seberapa sering frekuensi suatu nilai atau kelompok nilai muncul dalam suatu kumpulan data. Begitu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data, yang pertama, agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, menunjukkan pola atau tren dalam data. Dan yang ketiga, mempermudah analisis statistika seperti menghitung rata-rata, median, modus, dan penyebaran data. Nah, jadi secara umum ini standar sekali sebenarnya rata-rata median, min, modus. Tapi standar itu kalau datanya hanya data data tunggal begitu ya. Ketika dia sudah menjadi data kelompok, nah ini agak sedikit perlu apa terbiasa dengan data kelompok karena data kelompok ini termasuk sangat banyak ya. Eh, dan itu juga biasanya di lembaga-lembaga itu rata-rata datanya itu harus disajikan dalam bentuk data kelompok begitu. Nah, jenis distribusi frekuensi yaitu pertama distribusi frekuensi tunggal. Nah, nanti kita lihat contohnya kalau tunggal itu, nah kalau ini bentuknya kelas ya, ini distribusi frekuensinya dalam bentuk bentuk kelas, maksudnya ada rentang dari 35 sampai 41. Sedangkan kalau dia satu per satu, nah itu disebut dengan distribusi eh, distribusi frekuensi tunggal gitu ya. Biasanya contohnya tuh ya dalam pemilu misalnya, nah, itu distribusi frekuensinya tunggal, tunggal terhadap pasangan calon begitu ya. Pasangan calonnya ada empat ya masing-masing satu, dua, tiga, empat. Nah itu ada berapa frekuensinya? Ada berapa orang yang memilih nomor satu, berapa orang memilih nomor dua, berapa orang memilih tiga, dan berapa orang memilih nomor empat. Nah itu yang disebut dengan distribusi frekuensi tunggal. Sedangkan distribusi frekuensi kelompok ya dia terkait dengan rentang data seperti ini tadi, yang dari 35 sampai 41 ada berapa orang, dari 42 sampai 48 ada berapa orang. Nah, ini memang dibuat berdasarkan eh, apa kajian atau teori tertentu gitu ya. Nah, kadang juga berdasarkan permintaan boleh juga. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ini ada 8 kelompok. Nah, boleh dilakukan berdasarkan permintaan dan juga boleh dilakukan berdasarkan bentuk umumnya. Nanti bentuk umum ada eh, caranya ya, menggunakan rumus ya istilahnya. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Yang dikatakan kumulatif adalah akumulasi ya, menambah, bertambah terus atau berkurang terus. Jadi dari data misalkan tadi untuk si angka satu, ya, si A misalkan 20%, kemudian si B 40%. Ya, berarti kalau kumulatifnya 20 tambah 40 60 ya. Nah, begitu. Nanti kita lihat dari tabel. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Sorry, kalau persentase disebut relatif, kalau kumulatif tidak disebut relatif, tapi hanya angkanya saja. Tadi kalau 20, si A 20, si B 40, kumulatifnya 60. Tapi kalau frekuensi relatif terkait dengan persentase, begitu. Tapi konsepnya sama dengan kumulatif juga. Kemudian kita lihat eh, visualisasi distribusi frekuensi, ada berbagai macam. Sebenarnya berbagai jenis visualisasi itu terus berkembang ya. Kalau kita sering terkait dengan data, ya kita cobalah lihat beberapa jenis visualisasi yang ada terkini ya, yang terkini itu.
banyak sekali kalau misalkan seperti data survei, itu kalau mahasiswa mahasiswa, ya betul mahasiswa melihat di apa, di TV, nah itu menarik untuk dijadikan salah satu jenis visualisasi yang menjadi rujukan ya. Jadi kalau ada di apa namanya, di survei di media TV, nah cobalah dilihat salah satu rujukannya seperti itu. Nah, biasanya itu ada yang model bar dari kiri ke kanan ya. Ya, kalau dulu kan model barnya banyak yang model bar seperti gambar di sini, yang ini. Nah, sekarang justru banyak modelnya model bar itu dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat eh, dari berbagai jenis visualisasi yang menarik untuk ditampilkan, yang menarik untuk di apa istilahnya itu diurut, nah, itu seperti apa? Seperti kalau halnya terkait dengan data seperti ini, nah terkait halnya dengan data yang seperti ini kan nggak bisa apa diurutnya di sini nggak bisa nih karena dia ada batasan kayak umur ya. 34,5 kemudian 41,5 dia berurut seperti ini. Nah, tapi untuk eh, kadang-kadang kalau berkaitan dengan data-data tertentu, data di sini nggak lebih penting daripada data yang ada di sini. Maksudnya data berapa banyaknya begitu ya. Sehingga dibuatlah jenis visualisasi yang berbagai macam gitu. Di antaranya adalah histogram, diagram batang, poligon, poligon frekuensi, dan diagram lingkaran untuk distribusi relatif. Ya. Hmm. Nah, kemudian bagaimana bagaimana tahapan dalam membentuk distribusi frekuensi dari suatu data? Yang pertama, menentukan banyaknya kelas, yaitu dengan menggunakan rumus Stargers ini namanya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, ya. Nanti dari dapat apa idealnya data banyaknya kelas itu tadi baris ya. Baris daripada data yang ini. Nah, ini kelas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa dilakukan dengan cara menggunakan rumus Stargers tadi. Jadi kalau kita nggak menentukan, jadi kalau ada permintaan pimpinan tadi, coba buat ini datanya dalam 10 kelas. Nah, itu udah ada langsung. Jadi langsung gunakan 10 aja begitu. Data yang ada nanti dibagi 10. Nah, sedangkan kalau nggak ditentukan, nah kita bisa menggunakan banyaknya kelas yang ideal, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Begitu. Karena sudah nanti didapatkan nilainya, biasanya nilainya dalam bentuk koma, maka dibulatkan ke atas ya. Standar dalam pembulatan, ini pembulatan ke atas semua. Kemudian setelah itu ditentukan rentang data dari maksimum dikurangi minimumnya berapa. Baru kemudian yang berikutnya yang ketiga ditentukan eh, menghitung interval. Interval itu eh, apa namanya banyaknya kelas tadi dibagi dengan banyak dengan rentang ya itu. Jadi kalau misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah berarti ada 8 kelas. Maksimumnya berapa, minimumnya berapa, nah dibagi dengan 8 tadi. Ya, itu. Dibagi dengan 8. Sorry, ini kebalik ya. Rentang dibagi dengan banyaknya banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas ya. Rentang dibagi dengan banyaknya kelas.
Kemudian berikutnya adalah menentukan batas kelas. Batas kelas itu maksudnya adalah kalau di sini batas kelas itu ini 35 sampai 41. Itu namanya batas kelas. Didapatkan ini 35 sampai 41 berapa tuh? 6 ya. Nah, 41 kurang 35 itu nilainya 6 ya. Nah, itu adalah 6 itu adalah eh, apa namanya? 6 itu bukan ke banyaknya kelas. Kalau banyaknya kelas tadi 8, rentangnya adalah maksimum dikurangi minimum. Nah, interval tadi, interval ya. Interval daripada R rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, jadi itu 6 itu adalah interval. Kalau dapatnya koma bagaimana? Koma tentu bulatkan ke atas tadi ya. Dibulatkan ke atas supaya semua data nanti akan masuk ke dalam hitungannya, ke dalam kelas-kelasnya ini. Jadi semua data itu akan masuk di antara di sini. Nah, kalau kita mengambil pembulatannya ke bawah, nanti tiba-tiba ada misalkan angka data yang 90 itu nggak masuk ke sini. Karena pembulatannya ke bawah. Begitu. Nah, kemudian menentukan tepi kelas. Mana tepi kelas? Jadi tadi batas kelas itu adalah 35 dan 41, batas bawahnya 35, batas atasnya adalah 41. Tepi kelas itu adalah eh, dikurang 0,5 daripada datanya dan ditambah 0,5. Jadi tepi kelas 35 di sini yang kiri adalah 34,5 dan tepi kelas yang kanan adalah 41,5. Itu juga dikarenakan terkait dengan data yang pembulatan. Jadi kalau ada data itu 41,4, ya dia masih masuk ke sini, kelas yang ini. 41,5 ya, 41,5 masih masuk ke sini pembulatannya. Nah, 41,6 udah masuk ke 42, begitu ya. Nah, jadi eh, diperlukan tadi tepi kelas untuk memastikan data masuk ke wilayah mana. Apakah yang pertama ataupun yang kedua dan seterusnya. Jadi tepi kelas itu memastikan datanya akan dikelompokkan ke kelompok yang mana. Kemudian menghitung frekuensi. Nah, ini hitung frekuensi tentu ada tekniknya sendiri masing-masing. Kalau pemilu tentu biasanya manual dan banyak juga yang melakukan secara manual. Tapi kalau kita berusaha mengupayakan frekuensi itu bisa, apalagi kalau kita memiliki datanya data yang sudah dalam bentuk file ya, file Excel. Nggak mungkin lah kita menghitung data secara manual. Maka kita mencari alternatif bagaimana menghitung dari data dengan menghitung frekuensinya dengan cara otomatis ya. Biasanya kalau di apa Excel itu banyak sekali ya dari model VLOOKUP, dari model cuman apa namanya tuh ya menentukan misalkan kita cari n-nya ada berapa, dia bisa langsung ini ya, pivot table dan seterusnya ya. Nah, ini tekniknya tersendiri ini bisa diuraikan, menghitung frekuensi, bahkan dengan cara rumus frekuensi tertentu juga mungkin bisa. Kemudian yang terakhir adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, itu adalah langkah 2, 4, 6, 7. Langkah adalah membuat distribusi frekuensi dari suatu data. Pertanyaannya adalah bisa nggak eh, tadi misalkan banyaknya kelas kita ubah ya bisa. Jadi ini kan secara umum tekniknya begini, tapi balik lagi dalam kita menyusunnya sesuai dengan user atau pengguna. Oh kita maunya 10 langsung, ya boleh begitu ya. Nah, baik ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada. Suara saya cukup jelas ya.
Berikutnya adalah, Mas, ini contoh ya, ada data set, misalkan berikut ini data harga ya dari GPS ya, navigasi GPS dalam dolar misalkan. Nah, jadi kalau dalam kita mengelola data, diupayakan dulu mengurutkan sebenarnya ya, mengurutkan daripada data ini, data yang ada. Nah, kalau dari datanya yang ada di kita itu ternyata memang ada data lainnya, ya kita bisa men-split dulu, memindahkan dulu, atau justru kita menandakan dulu datanya. Jadi data ini supaya misalkan tidak berubah, kita kasih nomor dulu bisa, misalkan di Excel ya. Jadi itu sangat praktis sekali cara kita memahami statistika ataupun olah data. Kita berupaya untuk tidak mengubah data awal. Karena kadang-kadang data awal itu informasinya dari sumber yang eh, berbeda, maksudnya bukan kita yang punya, tapi sumber dari orang lain, sehingga ketika orang lain mau mengkonfirmasi data tersebut, kalau kita ubah, nah ternyata kita juga kehilangan bentuk awalnya, begitu ya. Nah, walaupun datanya tadi sudah dilakukan pengurutan, jadi kita bisa melakukan pengurutan dengan cara yang mudah di sort atau apa kalau di Excel begitu. Nah, sebelum di short juga, kita kasih nomor dulu juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, begitu. Supaya ketika ingin dikembalikan lagi, kita udah paham, oh, di short dari nomor yang 1, 2, 3, 4 tadi. Ya. Kemudian kalau sudah diurutkan secara dari kecil sampai besar, tentu datanya sudah berubah. Gitu. Nah, kemudian di sini misalkan ini di step ya, bahwa coba buat dalam bentuk 7 kelas ya. Berarti langsung rentangnya tadi dari paling tinggi adalah 450 dikurangi yang paling rendah 59 sama dengan 391. Nah, 391 ini atau range-nya dibagi dengan banyaknya kelas tadi, yaitu didapatkan 55,86 dibulatkan menjadi 56. Jadi balik lagi bahwa kelas tadi, kelas itu interval ya, kalau yang dimaksud kelas di sini adalah interval. Interval itu baik kelas ataupun interval dia dibulatkan ke atas ya. Hasilnya di sini adalah 56. 56 tersebut, nah, dilihat dari tabel berikut ini. Jadi yang paling kecil tadi 59 ditambah 56 ini adalah 114. Lanjut ke 115 ditambah 56 tadi dan seterusnya sampai 450 paling terakhir ya. Nah, kalau misalkan rentang di sini interval di sini lebih, Pak, nggak apa-apa lebih ya. Misalkan datanya tadi cuman kalau rentangnya itu di sini 450 yang paling tinggi, ini 450, kemudian di interval di sini lebih, biasanya 452 atau 453, itu tidak apa. Yang penting datanya tercakupi. Yang nggak boleh itu kurang. Misalkan di sini 449, nanti data yang 450 ini nggak bisa masuk ke dalam perhitungan, itu nggak bisa masuk ke dalam perhitungan ini kalau dia kurang ya. Kalau di kelas atau interval ini lebih, misalkan 452 455 itu boleh diperbolehkan. Nah, kemudian ini dihitung dihitung kalau data kita kolek kita kolektifkan berasal dari data yang berasal dari data yang manual begitu ya, pemilihan RT, pemilihan RW ya, maka dilakukan ya, hitung apa istilahnya namanya, kemudian bisa digunakan frekuensinya demikian,
untuk bisa di apa namanya itu dilakukan proses berikutnya. Nah, ini contoh untuk melakukan proses berikutnya yaitu perta- eh, menentukan titik tengah daripada data. Titik tengah daripada data yaitu 114 ditambah 59 dibagi 2 ya. Ini 114 ditambah 59 dibagi 2 dapat 86,5. Kemudian bisa dibuat frekuensi relatif. Frekuensi relatif tadi adalah ini persentase. Ada juga kumulatif eh, frekuensi. Kumulatif itu artinya dia bertambah dari setiap tahapannya ini 5. Ini 8. Jadinya 5 tambah 8, 13 gitu ya. Kemudian 8 tambah ini ada berikutnya adalah 6. Berarti 5 tambah 8 tambah 6 yaitu 19 dan seterusnya. Itu disebut frekuensi relatif ya. Disebut dengan frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi relatif nilainya harus sama dengan 1. Ya, berikut ini. Nah, beberapa cara penyajian daripada data histogram ya. Yang pertama ada histogram. Tadi histogram itu yang pertama dia horizontal. Horizontal itu maksudnya eh, apa namanya itu kiri kanannya ya seperti ini terkait dengan data kuantitatif ya. Yaitu di sini kuantitatifnya adalah eh, apa ini 86,5 sampai 142,5 dan seterusnya ya data yang eh, harganya begitu. Kemudian yang vertikal yaitu skala pengukuran ya dari frekuensi eh, dari banyaknya dari banyaknya kelas ya atau banyaknya data tersebut di sini. Kalau kelas 59,114 ini maksudnya adalah interval ya. Kelas itu interval, interval dari 59 sampai 114, jumlah yang belinya adalah 5. Nah, ini maksudnya adalah vertikalnya itu adalah 5 ya. Gitu. Dan seterusnya untuk yang lainnya juga. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat sebenarnya salah satu yang unik daripada statistik atau diagram adalah kita bisa membuat semacam interpretasi. Nah, interpretasi kecil seperti ini ya. Ini sebenarnya semacam suatu apa kewajiban ya. Jadi ketika kita membuat gambar, kita membuat membuat apa tabel gambar, sebenarnya itu harus ada state-nya, ada pernyataannya ya. Ini sering juga mahasiswa atau bahkan profesional juga sama. Dia menganggap dengan sudah membuat visualisasi, kemudian dia sudah membuat gambar, dia nggak membuat ini nih, state-nya ini ya. State itu pernyataan ya. Nah, penting untuk kita memberikan satu atau dua kalimat terhadap data, gitu ya. Ya, karena dengan sendirinya sebenarnya tabel itu ataupun eh, gambar, visualisasi, dia sudah berbicara terhadap data keseluruhan. Tapi yang ingin didengarkan oleh orang, yang ingin orang tahu adalah
kita mau state-nya apa, mau menyatakan apa dengan data tersebut begitu. Ini kan sederhananya, ini udah ada nih 86,5, 5 orang nih, ini juga 8 orang nih yang beli, atau ini juga 6 orang. Nah, yang ingin didengarkan orang itu adalah bagaimana kita memberikan interpretasi ini. Itu contohnya di sini adalah kamu dapat melihat bahwa lebih dari atau ya lebih dari setengah daripada GPS tersebut adalah harganya di bawah 226 dolar. Artinya di sini nih ya, ya di sini itu gitu ya. Ini salah satu state-nya gitu. Jadi nggak mesti itu state-nya, state yang lain ya biasanya kayak bercerita tentang yang paling banyak begitu ya. Yaitu pembelian yang paling banyak adalah yang 8 dengan harga ini tadi, dengan harga di antara 100 yang tengah-tengahnya yaitu 115, 170, nah 142,5 gitu. Pembelian yang paling banyak adalah eh, dengan harga 142,5 rata-ratanya atau titik tengahnya dengan jumlah pembelian adalah 8. Nah, itu biasanya standar aja itu. Kalau paling banyak, paling sedikit pembelian, nah itu adalah interpretasi standar. Atau mungkin rata-rata, ini rata-ratanya adalah rata-rata kelompok gitu. Nah, tapi interpretasi yang berbeda juga bisa dibuat seperti halnya ini. Lebih dari setengah. Setengah itu kan ini kan totalnya tadi adalah 30 misalkan. Nah, ternyata 30 nggak, ini berapa nih totalnya? 8, 10, yang 10, 11, ya hampir 30 ya. Ya betul, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi 5, 8, 6, berarti 19 ya. Betul ya, 19 itu adalah lebih dari setengah. Yang totalnya adalah 30. Nah, dia ingin mengatakan adalah lebih dari setengah harga daripada GPS berada di bawah 226 dolar ya. 226,5 dolar. Nah, itu aja state-nya. Nah, kadangkala kita sebagai user sulit untuk memberikan interpretasi seperti itu karena hanya berpatokan pada nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata gitu ya. Nah, kemudian histogram distribusi frekuensi relatif ya. Nah, distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi relatif tentu tadi maksimumnya adalah satu ya keseluruhannya. Nah, ini frekuensi relatif itu artinya persentase masing-masing daripada eh, kelas datanya atau interval datanya. Jadi maksimumnya kalau kita bisa lihat di sini, tadi paling tingginya adalah 0,27 di sini, yaitu dari grafik tersebut atau dari histogram tersebut, ini interpretasinya ya, kita dapat melihat bahwa 27% daripada GPS berada di harga 114 sampai 170,5 ya tadi. Jadi 25% atau 27% tuh harganya di sini. Nah, boleh ya berbicara tentang persentase tadi. Berikutnya adalah pie chart atau data pie chart daripada data kualitatif. Nah, data kualitatif itu biasanya ditampilkan dalam bentuk pie chart berikut ini. Ya, data kualitatif.
Tadi contohnya di sini ada associate, bachelor, master, dan first profesional dan doktoral. Nah, jumlahnya ada berapa? Kemudian frekuensi relatif yaitu persentase dari keseluruhannya yaitu di sini. Kemudian dibuat secara sudut ini dibagi 360 derajat ya. Jadi eh, sesuai dengan frekuensi relatifnya. Begitu ya, masing-masing 86 per 360 derajat itu pasti 0,24 persen begitu ya. Nah, nah, biasanya memang kita nggak menghitung sudut ini dikarenakan ketika kita punya Excel ataupun eh, P-chart itu dia sudah otomatis bisa menunjukkan persentasenya dan tidak menunjukkan juga sudut sudut 86 derajatnya. Jadi relatif ini terhadap sudut jarang digunakan ya. Kemudian kita bisa lihat salah satu interpretasinya itu dari picture kita dapat melihat bahwa lebih dari setengah dari apa namanya lulusan begitu yaitu adalah derajat berselor ya atau sarjana. Lebih dari setengah ya katakanlah pekerja begitu dia ternyata lebih dari setengah atau 50%, 51% ya. Nah, dilakukan P-chart ini dikarenakan tipe datanya di sini adalah data kualitatif begitu ya. Jadi kualitatif cenderungnya menggunakan data yang sifatnya P-chart atau sejenisnya lah. Sejenis P-chart yang sama ya. Sekarang ada yang 3 dimensi dan seterusnya. Kemudian ukuran pemusatan data. Ada pertanyaan dulu tuh ini ada, silakan. Nggak ada. Ya. Kemudian ukuran dari pemusatan data tadi nah menjadi menjadi apa namanya itu data inti ya, yaitu ada yang disebut dengan min, median dan modus. Nah, min ini rata-rata ya umumnya kalau datanya seperti ini data tunggal ya, masing-masing satu begitu. Nah, ini relatif lebih mudah ya. Maksudnya banyak juga aplikasi yang bisa digunakan dari Excel dan seterusnya. Dan dengan cara yaitu menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Itu ya. Ini adalah data rata-rata ya atau min ya, rata-rata. Nanti kita bisa mengenal rata-rata sampel sama rata-rata populasi ya. Nah, berikutnya adalah median ya. Median yaitu data yang posisinya berada di tengah. Nah, ketika posisinya berada di tengah, maka data itu pasti datanya ganjil. Contohnya 1, 2, 3, data ke satu, data kedua, data ketiga. Maka yang disebut dengan eh, mediannya adalah data kedua. Tapi kalau banyaknya data itu adalah genap, yaitu misalkan 1, 2, 3, 4, maka median daripada data tersebut adalah 2 dan 3 ditambah dibagi 2 yaitu 2, sorry, yaitu 2 dan 3 itu. Mediannya 2 data yang berada di tengah ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganjil berarti di sini adalah 427. Ini disyaratkan dulu harus datanya terurut ya. Kemudian ketika datanya tadi lebih ada 8, contohnya nambah satu lagi di sini 874 misalkan.
Maka yang dikatakan median tadi adalah 427 dan 432. Kemudian modus yaitu terkait banyaknya data yang paling banyak muncul ya. Nah, di sini modusnya adalah 397, yaitu di sini muncul sebanyak 2 kali. Betul. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu contoh. Ini tadi saya buat slide-nya belum belum selesai, tapi kita bisa gunakan yang nanti. Dan saya ada slide yang lain dalam membentuk nah, sorry. Nih, ya ini lebih umum. Kalau di buku itu ditentukan data distribusi frekuensinya. Nah, ini kita memulai membuat distribusi frekuensi dengan cara dari data mentah ya diperoleh dengan ini wawancara pengamatan surat menyurat dan kuesioner, kemudian eh, mau ya ini langkah-langkahnya, pertanyaan yang harus jawab, mengumpulkan data, menata data, menyajikan data dan kesimpulan. Nah, distribusi frekuensi tadi sudah dijelaskan, eh, pengelompokan data ke dalam beberapa kategori dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya kalau kita lihat langkah pertama di sini ya, mengurutkan data. Jadi data diurutkan itu penting ya dalam hal kita mengolah, tapi nggak boleh mengubah data. Nah, jadi kalau misalkan data diurutkan nggak boleh mengubah data, caranya gimana? Jadi sebelum diurutkan data itu ditandai dulu gitu urutannya. Beberapa kali dalam hal saya mengolah data itu, ya ternyata kadang-kadang diperlukan untuk data dikembalikan ke dalam bentuk awalnya, begitu karena dia ada beberapa beberapa apa istilahnya kolom gitu, kolom sehingga diperlukan untuk dikembalikan ke dalam bentuk awal. Ya, kemudian setelah mengurutkan, membuat kategori sama yang tadi ya, melakukan penturusan atau tabulasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke contoh aja. Nah, jadi kalau misalkan jumlah datanya tadi adalah 20, nah ini aturan Stargest tadi yang dikatakan 1 tambah 3,3 log N. Ya kita tinggal pakai aja, nggak usah banyak ini ya, nggak usah banyak protes kalau masalah rumus kayak gini. Artinya tadi sudah saya jelaskan, bisa kalau kelas itu bisa kita sesuaikan. Yang pertama, hmm, kelasnya ditentukan oleh kita sendiri, mau berapa, atau mau yang ideal dari rumus tersebut. Nah, jadi eh, kalau kita mengikuti rumus tersebut, misalkan tuh datanya ada N 20 data, maka dilakukan 1 tambah 3,3 log 20, yaitu 3,3 kali 1,3, hasilnya adalah 4,3 ditambah 1 sama dengan 5,3. 5,3 maka kita ambil di sini banyaknya kelas adalah 6 ya, pembulatan. Pembulatan ke atas semuanya. Tentukan interval kelas. Interval kelas tadi dimulai dulu cari range dulu ya. Ini tahapannya berbeda-beda tapi hampir sama. Cari dulu range-nya yaitu dari nilai besar ke nilai kecil. Kemudian baru ditentukan intervalnya yaitu range dibagi banyaknya kelas. Nah, contohnya
Nilai tertinggi adalah 9750, nilai terendah 215. Interval kelasnya adalah 9750 dikurangi 215 dibagi 5. Bagi 5 ya, biasanya 6 nih dibulatkan. Atau dibulatkannya sesuai dengan ini ya, dengan desimalnya. Ya, sebenarnya ini juga pembulatan di sini boleh ya, ke 5 tadi, tapi itu ada peluang data yang tidak masuk ke dalam kelas nanti gitu. Kenapa? Oh gitu. Slide-nya masih apa? Yang 15. Oh ya, sorry, sorry. Mm-mm. Yang ini ya, berarti yang ukuran pemusatan data ya. Oke, sorry. Kenapa nggak ini ya dia? Kalau sekarang bagaimana? Sudah berubah? Belum. Oh, ini si itunya, si apa? Zoom-nya, si Zoom-nya, si Zoom, Zoom-nya, screen-nya. Nah, kalau sini bagaimana sekarang? Udah ya. Nah, oke, kita ulangi sedikit nggak apa-apa. Ya tadi langkah-langkah distribusi frekuensi mengurutkan data ya, memang di sana tidak tidak split atau karena bahasa Inggris jadi saya nggak terlalu ngeliat di bagian mana penjelasannya. Yang pertama mengurutkan, kemudian membuat kategori tadi kategori atau kelas data dengan cara rumus Target. Rumus Target tadi yang yang ini ya, ya ini rumus Target. Jadi rumus Target ini balik lagi seperti disampaikan boleh ditentukan berapa gitu si kategorinya atau kelasnya mau berapa boleh gitu ya. Nah, kemudian N-nya tadi ini kalau N ini kan berdasarkan data yang kita miliki nggak bisa berubah. Jadi datanya ada berapa? Nah, kalau kita menggunakan rumus Target ini hasilnya adalah 5,322. Tadi saya sempat mengatakan nih, ini untuk pembulatannya ke atas. Ini eh, cenderung dia pembulatannya menyesuaikan daripada bilangan bilangan desimal ini sendiri. Jadi kalau 5,6 baru dia dibulatkan ke atas. Tapi kalau 5,3 dibulatkan ke bawah. 5,4 dibulatkan ke bawah. 5,5 dibulatkan bisa pilih ke bawah atau ke atas sesuai dengan desimal berikutnya. Cenderung juga dibulatkan ke atas gitu ya. Nah, kalau pembulatan ke bawah itu selalu ada kemungkinan yang data itu ketika dikelompokkan ada yang tidak masuk ke dalam kelompoknya, kategorinya gitu. Tapi kalau misalkan pembulatannya masih ke sini 5,3 begitu, nah dia eh, apa namanya itu peluang istilahnya untuk masuk ke dalam apa tidak ada data yang masuk ke dalam kelompoknya itu bisa dihindari. Tuh. Jadi langsung aja pertama buat interval kelasnya, kemudian s- tadi di itu dulu ya, di apa buat urutkan data, setelah diurutkan kemudian lakukan eh, setelah diurutkan buat kategori kategori atau kelasnya menggunakan rumus target. Setelah kategori lalu dibuat rentang data dulu. Ini rentang data atau range. Setelah rentang data baru interval. Interval yaitu range dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, kemudian setelah diketahui intervalnya, oh ternyata di sini adalah
yaitu 1907, maka data itu diurut atau dikelompokkan berdasarkan interval 1907. Nah, yaitu nilai terendahnya ini contohnya intervalnya 215 mulai datanya, kemudian ditambah 1907 yaitu 2122. Mulai lagi 2123 ditambah lagi 1907 dan seterusnya. Sampai yang terakhir yaitu 9754. Walaupun data yang paling maksimum tadi apakah nilainya 9754? Ayo kita lihat. Ini kan enggak. 9750. Data paling eh, tinggi itu 9750. Dat di sini di eh, kelasnya atau intervalnya itu paling tinggi 9754. Nah, ini salah satu patokan bahwa seluruh data sudah masuk di dalam masing-masing interval. Kalau misalkan 9754 ini ternyata kurang, data tertinggi di sini ternyata 9750, tapi di interval yang kita buat di sini adalah 9740 misalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam membentuk interval kelas ini gitu. Kemudian, nah kalau ini frekuensi biasa tabulasi, kemudian ini frekuensi yang numerik yang dihitung. Frekuensi relatif tadi di apa namanya? Frekuensi relatif itu kali 100 dibagi semuanya ya. Hmm. Jadi banyaknya frekuensi dibagi keseluruhan dikali 100 itu frekuensi relatif. Dan totalnya adalah 100 ya. Itu. Kemudian, nah kalau ini tadi batas batas kelas ya, ada yang disebut dengan tepi ya. Yang saya katakan tadi 215 berarti tepi kelasnya adalah kurang 0,5. Ini tepi kelasnya tambah 0,5, jadi 2122,5. Kalau ini tepi kelasnya 214,5 ya, kurangi 0,5 ini tambah 0,5. Itu tepi kelas. Karena itu terkait dengan data yang sifatnya tadi harus pembulatan kemana gitu. Kalau 214,6 ya berarti masuk ke sini. Ya, kalau 214,3 enggak, dia nggak masuk ke dalam frekuensi ini gitu. Kemudian nilai tengah tadi sudah juga tambah bagi dua, ini contohnya nilai tengah atau midpoint ya. Midpoint daripada nilai tengah, kemudian nilai tepi kelas atau kelas boundaries, yaitu yang tadi saya sampaikan, nilai tepi kelas yaitu yang tepi ini tepi kiri, tepi kanannya adalah 212,5 itu ya. Kemudian frekuensi kumulatif juga tadi sudah ya. Jadi secara umum sebenarnya nggak ada kesulitan ya. Secara umum yang kita perlukan adalah kita membuat ada berapa banyak kelasnya, kemudian interval daripada apa ini? Eh, Interval daripada kelasnya, kemudian eh, titik tengah titik tengah di sini kita belum perlu, nanti kita perlukan untuk menghitung menghitung rata-ratanya karena rata-rata interval itu dihitung dari tengahnya begitu ya. Alhamdulillah. Nah,
Frekuensi kumulatif ini kelihatan ya. 0, 14, 17, dan sampai yang terakhir ada 20. Ini frekuensi relatif kurang dari. Maksudnya kurang dari bagaimana? Ya kurang dari frekuensi relatif kurang dari 40, 30, yaitu keseluruhannya. Yaitu yang ini ditambah ini gitu ya. Totalnya adalah 14 gitu. Jadi ditambahin yang bawah-bawahnya ini ditambahin. Kemudian yang ketiga ini frekuensi relatif kurang dari 5938 yaitu 17. Maksudnya adalah yang frekuensi dari ini 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 gitu ya. Ditambah totalnya adalah 17. Nah, mana datanya tadi? Ya, 17. Ini ya saja 14. Tadi kalau awal dimulai dari 0, kemudian dia jadi 14, jadi 17, dari 18, 19, 20. Ya. 0, 14, 17, jadi 18, 19, 20. Nambah satu, nambah satu, nambah satu. Ini awalnya 0, nambah 14, nambah 3, 17, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Yaitu dari data ini. Nih. Frekuensi eh, frekuensi ini frekuensi nanti frekuensi relatif. Saya kira sepertinya kita harus coba buat di Excel gitu ya, yang lebih mudah. Nanti tabelnya itu dari semuanya tuh intervalnya, jumlah frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kemudian nilai tepi kelas, tepi kiri, tepi kanan. Nah, jadi agak ini ya, jadi kelihatan ya. Kalau ini kan beberapa dipisah-pisah. Nah, dalam penulisan kurva ya ini relatif banyak sekali alternatif. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan lebih detail dikarenakan nah ini eh, kur- contohnya ini frekuensi relatif kurang dari itu kurvanya naik dikarenakan mulainya dari nol. Kemudian kurang dari berapa misalkan ini kelas interval kedua dia naik kan kurang dari 20 misalkan oh dia naik di sini 14 gitu. Kurang dari interval kelas ketiga ya. Saya nggak hafal interval nih kurang dari 5938 ya berarti ya 0, 14, 17 ya. Jadi udah pasti naik gitu. Nah, ini kelihatan apa kenaikan daripada fase per fasenya. Begitu juga yang lebih dari ini lebih dari yang pasti lebih dari itu dari total keseluruhan dulu ya. Total keseluruhan dulu baru kemudian turun 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 ya. Ya gitu. Contohnya kalau di Nah, contohnya di sini kalau mulainya dari sini frekuensi turuhannya nih lebih dari 215 ya, yaitu 20. Jadi dia mulainya dari angka paling totalnya dulu, yaitu 20. Kemudian berkurang satu ya, ini kebalikan daripada ini sebenarnya kurang dari 1, 19, 18, 17, 14, 0 ya, tinggal ganti aja posisinya. Nah ini, sorry, 20, kemudian eh, kalau ngambilnya dari sini frekuensi relatif lebih dari 2123 ya. Maka dia dikurangi 14, sorry ternyata beda ya. Dikarenakan masing-masing ini ya beda, masing-masing kelasnya itu berbeda naiknya dan turunnya. Kalau naik dia tadi 0 ke 14 ke 17, kalau turun ternyata 20 dikurangi 14 tadi 6, 6 dikurangi berapa tadi ke nah ini nah 6 dikurangi
Tadi, nah ini ya 20 dikurangi 14, 6 dikurangi 3, 3 dikurangi 1, 2, 1 dan 0 yang terakhir. Ya. Nah, 20, 6, 3, 2, 1, 0. Itu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, begitu barangkali ada pertanyaan? Silakan. Kira-kira ada gambaran nggak? Atau sudah pernah buat eh, kurva sebelumnya? Apa frekuensi relatif dan kumulatif ya khususnya? Sudah pernah? Kayaknya udah pernah ya, cuman mungkin namanya nggak dibilang frekuensi relatif, tapi ya udah gitu aja gitu ya buat kenaikan daripada apa setiap fase gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini tadi saya belum selesaikan contoh terkait dengan tambahannya. Tes, suara saya masih ada? Halo, tes. Eh, Masih ada suara saya? Halo? Halo?